Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata Rumah Samping Makam. Kisah ini bersumber dari Twitter Cilbanana 313. Ternyata suara tersebut berasal dari kamar mandi dalam. Kala itu, kamar mandi dalam memang masih bisa digunakan dan belum rusak. Ia menoleh dan mengguncang-guncang tubuh suaminya. Pasalnya, di rumah itu hanya ada mereka bertiga saja. Tiba-tiba, suara ketukan yang keras itu berubah menjadi suara pintu yang digedor dari dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin mencoba keluar dari dalam sana. Tante Erin makin ketakutan hingga badannya terasa membeku. Dan tiba-tiba terdengar suara orang berdeham. Suara itu terdengar berat dan dalam. Entah mengapa mata Tante Erin malah menoleh ke arah ventilasi kecil di tembok atas. Tampak dua bola mata berwarna merah mengintip dari sana. Tante Erin langsung memejamkan mata sambil melantunkan doa-doa yang dihafalnya. Sampai-sampai ada beberapa ayat yang salah ia ucapkan saking takutnya. Setelah itu, suara gedoran pintu berhenti. Hening begitu saja. Tanpa membuka mata, akhirnya Tante Erin segera berbaring dan membungkus tubuhnya dengan selimut. Tante Erin juga menambahkan ceritanya. Kadang ya nak, aku sering mencium bau bunga melati, kayak mbah lagi lewat. Terus jam 2 atau jam 3 pagi, aku juga sering mendengar orang lewat jalan memakai sandal bakiak. Bunga melati memang bunga favorit mbah dulu ketika masih hidup. Tiap mbah lewat, pasti bau bunga melati. Bunganya sering ditaruh di atas sajadah. Bahkan mbah sampai menanam bunga melati di halaman depan. Setelah mendengarkan cerita dari Tante Erin, aku pun jadi takut setiap kali melihat lubang ventilasi dan pintu kamar mandi dalam. Gimana nak? Kerasan gak tinggal di rumah sebelah? Tanya Mas Anto, suami dari Kak Lisa. Kamis malam setelah Isya, aku biasa nongkrong di rumah Kak Lisa, numpang nonton TV. Tiba-tiba Mas Anto berkata, tahu nggak? Aku juga mengalami kejadian yang tidak mengenakan ketika di halaman belakang. Kejadiannya Kamis malam Jumat Legi. Mas Anto baru datang dari kota Surabaya tempatnya bekerja. Setelah meletakkan tas dan berganti pakaian, ia pun duduk bersantai sambil menyalakan TV. Lalu Kak Lisa tiba-tiba meminta pertolongan Mas Anto untuk mengangkat jemuran. Karena saat itu Kak Lisa sedang membungkus kue-kue pesanan orang. Akhirnya Mas Anto bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju halaman belakang. Jadi rumah mbah ini memang modelnya memanjang ke belakang. Di halaman belakang, selain untuk tempat menjemur, juga berfungsi sebagai tempat menanam beberapa jenis sayur dan buah-buahan. Bisa dibilang, halaman belakang seperti kebun kecil. Tak hanya berfungsi sebagai kebun, tapi dulu mbah juga memelihara beberapa binatang. Di antaranya ayam kalkun, angsa, burung, dan ayam. Karena itu, jika kita pergi ke halaman belakang, kita akan melihat bekas kandang binatang
yang terbuat dari kayu dan jaring-jaring kawat. Mas Anto akhirnya sampai di halaman belakang. Suasana saat itu katanya dingin sekali. Mas Anto mulai melepaskan penjepit dan mengangkati jemuran satu persatu. Setelah hampir separuh ia mengambil sisa jemuran, tiba-tiba ada yang melemparinya dengan batu kerikil. Mas Anto menoleh dan tidak ada siapapun. Ia pun kembali melakukan aktivitasnya. Dan tiba-tiba kali ini ia malah dilempar pasir. Mas Anto yang kaget langsung menoleh ke arah bekas kandang. Terdengar suara berat orang yang sedang tertawa terkekeh-kekeh. Ia pun memicingkan mata, mengamati dengan seksama sesuatu di balik pohon asem yang berada di depan kandang. Tampak sesuatu bertubuh tinggi besar dan berbulu berdiri di sana. Tanpa pikir panjang, Mas Anto segera berlari masuk dan menutup pintu rumah belakang. Tak dipedulikannya sisa jemuran yang masih tertinggal di sana. Dulu kata Mbah, memang kebun belakang merupakan jalan lewat bagi genderuwo. Jadi, kalaupun ada orang yang berdagang atau berjualan di dekat halaman belakang rumah, kebanyakan dagangannya akan sepi dan jarang laku. Sudah beberapa bulan aku menetap di rumah toko Mbah, dan alhamdulillah jarang terjadi gangguan-gangguan lagi. Kebetulan ini hari keduaku sedang haid. Badan terasa sakit semua dan mood juga sedang tidak baik. Hampir seharian aku menyalakan musik dari laptop dengan suara sound system yang cukup keras. Beberapa kali juga ada sekelebat bayangan lewat di sepanjang lorong. Bau wangi bunga, bahkan beberapa suara aneh lain. Namun tak kuhiraukan. Malam harinya, aku melepaskan Momo dan Mimi dari kandang. Seringnya mereka kulepas di malam hari. Kalau sudah masuk jam tidur, baru kumasukkan kembali ke kandang. Kali ini, mereka bermain-main di kamar. Sedang aku bersantai sambil rebahan di ranjang. Tiba-tiba, Momo dan Mimi mengeong dengan suara keras secara bersamaan. Tapi suara mereka sedikit menggeram, seperti sedang melihat musuh. Pandangan keduanya pun mengarah ke atas langit-langit kamar. Kupikir di atas sana mereka sedang melihat cicak. Mereka memang suka berburu cicak atau serangga. Sekali lagi, kulihat langit-langit kamar. Namun, tak ada apapun di sana. Kosong melompong. Kupanggil keduanya bergantian. Bahkan, ku coba alihkan perhatiannya. Namun Momo dan Mimi masih tak bergeming. Aku tahu mereka melihat sesuatu yang tak beres. Karena sejak itu, bulu roma di belakang tengkukku berdiri. Aku mulai melantunkan ayat kursi dan surat-surat pendek pengusir jin yang lain. Mataku juga mengarah ke langit-langit kamar. Udara makin dingin. Tiba-tiba, ku dengar sesuatu merayap di dinding. Seperti seekor serangga raksasa berjalan dengan cepat di sana. Momo dan Mimi masih terdiam. Hanya saja, kedua bola mata hitam mereka makin membesar. Sayup-sayup aku mendengar suara cekikikan anak kecil. Pelan, tapi terdengar jelas sekali di telinga. Tak berapa lama, leherku terasa panas dan berat. Astagfirullah, gumamku. Kalau sudah begini, tandanya makin tidak bagus. Mungkin mereka ada yang ingin mencoba masuk. Sialnya, aku dalam kondisi sedang tidak suci. Bagaimana aku bisa tahu? Karena sebelumnya, aku pernah beberapa kali membantu proses orang ruqyah.
Segera aku nyalakan lantunan murotal ayat-ayat suci Al-Quran. Sekitar hampir 10 menit, aku bergulat dengan mereka secara mental dan batin, dan ikut membaca beberapa ayat. Ini benar-benar tidak mudah. Pernah suatu ketika, aku baru selesai mengambil wudhu dan akan melaksanakan sholat Isya. Kalau tidak salah, pernah suatu ketika, aku baru selesai mengambil wudhu dan akan melaksanakan sholat Isya. Kalau tidak salah, waktu itu sekitar pukul 9 malam. Tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dari PLN. Posisi waktu itu tepat sedang di depan kandang kucing. Aku kaget. Baru kali ini menghadapi situasi mati listrik di rumah Mbah. Akhirnya, aku beranikan berjalan pelan menuju kamar sambil meraba-raba sekitar. Niat hati segera mengambil HP sebagai langkah pertama penerangan. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki yang setengah diseret tepat di belakangku. Aku spontan berhenti, tidak berani menoleh. Aku pun kembali melangkahkan kaki. Suara itu makin cepat mengikuti. Aku pun juga ikut setengah berlari. Dan aku juga merasakan ada hembusan nafas dingin tepat di tengkukku. Akhirnya, kurai HP yang berada di atas meja kamar. Tanganku gemetar. Tepat saat mau menghidupkan mode center, tiba-tiba ada yang meniup telinga kiriku. Kencang sekali. Seperti yang ku bilang sebelumnya, makhluk-makhluk seperti ini bisa memakan rasa takut kita menjadi suatu energi. Makanya, ketika kejadian mati listrik, mereka berhasil melakukan kontak lebih intens denganku. Karena aku benar-benar lemah secara mental saat itu. Sebenarnya, masih banyak gangguan-gangguan yang kurasakan. Tapi, bagiku mereka tidak ada yang jahat, lebih ke usil. Yang perlu diingat bahwa dunia kita dan dunia mereka saling berdampingan. Usahakan jangan pernah takut, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Kita manusia adalah ciptaan yang lebih sempurna dari kaum jin dan syaiton. Kuatkan iman dan jangan sampai meninggalkan ibadah. Percayalah, mereka benar-benar tak berdaya dengan manusia yang memiliki iman yang kuat. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.